Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan berbagi cara bagaimana cara berbudidayakan lele ya, budidayakan lele supaya berhasil ya. Jadi kalau teman-teman mau jadi pengusaha lele yang sukses atau bisa dikatakan berhasil lah, jadi ada beberapa langkah yang harus teman-teman ketahui. Itu yang pertama, bulatkan niat dulu teman-teman. Bangun komitmen teman-teman. Bangun komitmen. Tidak hanya keinginan, harus ada komitmen dulu. Baru kemudian setelah komitmen sudah siap dengan segala resikonya. Yang kedua itu diplanningkan atau direncanakan teman-teman. Jadi teman-teman itu harus merencanakan. Mulai dari persiapan sampai masa tebar, sampai nanti menjelang panen, bahkan sampai panen sekalipun harus direncanakan sejak awal teman-teman. Yang ketiga, baru teman-teman mulai eksekusi. Teman-teman itu yang perlu dipersiapkan air ya teman-teman. Jadi air itu merupakan hal penting, bahkan faktor utama ya keberhasilan budidayakan lele. Itu yang pertama, air. Jadi perhatikan ya, perhatikan dulu di sekitar teman-teman, air itu mudah apa tidak. Kalau air itu mudah atau di sekitar teman-teman banyak air, nah itu adalah peluang yang pertama untuk teman-teman memulai usaha budidayakan lele. Itu yang pertama. Nah yang kedua teman-teman, setelah air itu teman-teman silakan buat kolam ya, minimal saya sarankan buat 2 kolam ya, buat 2 kolam, kotak ataupun bundar terserah teman-teman. Yang pertama itu ukuran 2x3, itu dua-duanya 2x3. Kolam itu bisa menggunakan terpal ya teman-teman. Untuk pemula bisa menggunakan terpal, dipakai penyanggah bambu ya, menggunakan penyanggah bambu, bisa menggunakan terpal. Kalau tidak salah itu sekarang harga terpal itu 80 sampai 100, sangat terjangkau teman-teman. Yang ketiga, baru teman-teman itu mencari bibit. Carilah bibit yang bagus teman-teman, karena terkadang keberhasilan pembudidayaan lele itu adalah dari kualitas bibit. Karena banyak dari teman-teman itu ketika budidaya lele tebar sekian, airnya sudah bagus, kolamnya sudah bagus, nah, ternyata nanti setelah sampai di bibit tebar 1 hari, setelah 3 hari lele banyak yang mati. Nah jadi di saat tebar bibit diusahakan teman-teman itu betul-betul mempelajari dulu kualitas bibit yang bagus itu seperti apa. Nah, sekedar informasi untuk teman-teman, untuk mengetahui kualitas bibit yang bagus itu, yang pertama, saat teman-teman mengecek atau melihat bibit yang hendak teman-teman beli, maka silakan dilihat dulu bibitnya itu gesit ya, gesit. Artinya lincah saat di kolam, lincah. Itu satu-satu tanda bahwa lele itu bagus atau sehat. Terus yang kedua,
kumisnya teman ya, kumisnya teman-teman, kumis lele itu kalau bibit lele itu sehat, tidak penyakitan, otomatis kumisnya itu masih utuh. Karena ada beberapa bibit yang memang terkadang kumisnya sudah terpotong ya, atau putus-putus. Itu salah satu ciri kalau bibit itu kurang sehat. Terus yang ketiga, postur tubuhnya teman-teman diperhatikan. Kalau teman-teman hendak mau memilih bibit, silakan memperhatikan dulu postur tubuhnya. Dari kepala ke leher sampai ke ekor itu serasi atau agak rapi ya, bulat ya, bulatnya. Tidak besar kepalanya. Kalau cuma besar kepalanya jangan ditebar teman-teman. Itu sudah tidak layak tebar ya. Jadi carilah bibit yang postur tubuhnya itu bagus, artinya seimbang. Terus baru setelah itu kalau dapat bibit, silakan teman-teman bibit itu kemudian usahakan ya saat memindahkan bibit dari pembibitan ke kolam pembesaran milik teman-teman, diusahakan itu di saat tidak panas. Anggaplah waktu pagi atau malam hari ataupun sore hari, sehingga bibit itu setelah pindah tidak mengalami stres ya. Sebaiknya 1 minggu atau 10 hari kolam kita itu sudah terisi air ya, sudah terisi air selama 1 minggu, minimal 1 minggu 10 hari. Karena apa? Karena agar bintik-bintik nanti muncul ya, bintik-bintik cacing itu muncul, otomatis menjadi pakan bibit selama 2-3 hari. Karena dalam usia 2-3 hari itu bibit tidak boleh dikasih pakan konsentrat teman-teman. Karena kalau dikasih pakan konsentrat nanti bibit bisa kena penyakit karena kondisi tubuhnya masih belum fit ya. Atau bisa dikasih telur aja kalau mau dikasih pakan, seperti itu teman-teman. Kalau masalah bagaimana cara pemeliharaan supaya lele itu sehat sampai panen, ada 3 cara teman-teman sebenarnya. Kalau yang biasa saya lakukan dan biasa teman-teman saya lakukan itu yang sudah berhasil, yang pertama itu bisa menggunakan full pellet ya selama 2,5 bulan atau 3 bulan, atau bisa menggunakan semi fermentasi, artinya separuh pakan pabrik, separuh menggunakan pakan fermentasi. Ketiga, bisa menggunakan full pakan mandiri. Nah, baik, saya sekarang akan coba ulas satu-satu bagaimana cara memberikan ketiga macam pakan ini teman-teman. Yang pertama full pellet ya. Full pellet ini kalau salah penanganannya teman-teman bisa rugi. Ya, ruginya juga bisa besar. Kenapa? Karena full pellet ini semuanya itu kita dapatkan dari pabrik. Jadi kita harus benar-benar bisa menyiasati dan harus tahu caranya. Caranya itu teman-teman, konsentrat atau pellet itu harus dalam keadaan basah. Jadi ambil pakan dulu, kasih air difermentasi sehingga tekstur pakan itu empuk. Baru setelah empuk nanti bisa dikasihkan ke lele. Terus itu selama masa pemeliharaan. Dan kalau teman-teman melakukan semacam pemberian pakan semacam ini, saya yakin hasil dari budidaya teman-teman itu akan berhasil. Dan untungnya lumayan akan tampak teman-teman. Terus yang kedua teman-teman bisa menggunakan semi fermentasi. Artinya separuh pakan pabrik, separuh pakan fermentasi. Separuh pakan pabrik, tapi kalau pakan fermentasi itu bervarian ya, bervariasi tergantung limbah yang ada di sekitar teman-teman. Bisa menggunakan limbah sayur, bisa menggunakan limbah
ampas tahu, bisa menggunakan limbah nasi. Silakan teman-teman itu beli ampas tahu untuk fermentasi pakan ini. Silakan teman-teman beli ampas tahu 1 karung, kemudian dikasih tepung ikan ya. Tepung ikan itu dalam 1 karungnya kasih 1 kilo ya. Jadi 1 karung ampas tahu dikasih 1 kilo tepung ikan, kemudian dikasih air gula ya, sekitar 2 gelas lah, 2 gelas. Kemudian terserah dikasih campuran-campuran semacam daun pepaya atau limbah sayur atau nasi, terserah teman-teman apa saja, yang penting tidak mabuk ya teman-teman. Nah, kemudian dikasih air sedikit ya, air gula, diaduk. Kalau ada dikasih empat ya, atau semacam probiotik ya, diaduk. Baru setelah diaduk kemudian ditutup dengan rapat. Bisa ditaruh di box enggak apa-apa, bisa ditaruh di plastik ya, ditutup plastik, sehingga dalam waktu 1 atau 2 hari pakan fermentasi itu sudah bisa diberikan ke lele. Nah, kalau seperti itu yang dilakukan teman-teman selama pemeliharaan dalam waktu 2 bulan, insya Allah hasilnya lumayan lebih gede teman-teman daripada menggunakan full pellet pabrik. Baik teman-teman, yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang sering kali muncul di sekitar teman-teman. Kenapa kok setelah lele saya siap panen kok enggak ada yang mau beli? Sebenarnya teman-teman, tidak ada lele yang tidak terjual. Apalagi sekarang ya, tahun 2021, bahkan lebih banyak permintaan ya daripada lele yang sudah mau dipanen. Itu realitanya teman-teman. Sebenarnya itu bukan tidak ada yang mau beli, hanya saja teman-teman itu kurang, sebenarnya teman-teman itu tidak tahu bagaimana caranya untuk menjual lele teman-teman. Nah, kali ini saya akan berikan 3 langkah ya, sehingga nanti teman-teman dalam budidaya ikan lele itu tidak kebingungan lagi nanti saat akan menjual lele ya, lele teman-teman. Yang pertama, kalau lele teman-teman sudah siap panen dan sudah masuk ukuran konsumsi itu satu size dari 12 sampai 8 teman-teman ya. 1 kilo isi 12 sampai isi 8 itu sudah masuk ukuran konsumsi teman-teman. Makanya kalau belum masuk ukuran itu jangan bilang masuk konsumsi, nanti kecewa pengepulnya teman-teman. Jadi yang pertama, langkah pertama itu silahkan teman-teman mencari pengepul, hubungi pengepul-pengepul yang ada di sekitar teman-teman. Itu langkah pertama. Langkah kedua, teman-teman bisa menghubungi dinas terkait di daerah teman-teman. Seperti di daerah Sumeneb misalkan teman-teman, kalian bisa menghubungi bidang budidaya, ngasih tahu kalau lelenya sudah siap panen. Itu yang langkah kedua. Nah, langkah ketiga teman-teman bisa teman-teman langsung jual sendiri di pasar atau di pasar-pasar atau ke warung-warung. Itu langkah ketiga. Jadi ada 3 langkah. Baik, saya jelaskan satu persatu ya. Langkah pertama, 2, yang ketiga. Langkah pertama, teman-teman itu harus mengantongi beberapa kontak yang nantinya sewaktu-waktu bisa dihubungi dengan cepat di saat lele teman-teman sudah hendak mau dijual. Jadi sebelum masuk usia panen, silakan teman-teman cari sebanyak mungkin di daerah teman-teman pengepul lele yang biasa ngambil ke kolam teman-teman petani. Nanti kalian bisa menghubunginya satu persatu
kemudian buat kesepakatan, kasih kepastian, itu sudah beres, selesai, tidak ada masalah dengan penjualan. Yang kedua, silakan teman-teman ngasih informasi ke Dinas Perikanan. Karena apa? Karena Dinas Perikanan itu mempunyai data, teman-teman, mempunyai binaan, teman-teman. Ada banyak pengepul di bawah binaan Dinas Perikanan. Jadi kalau teman-teman ngasih informasi ke Dinas Perikanan, kalau lele teman-teman sudah siap, wah, tinggal calling, maka pengepul tersebut langsung biasanya Dinas Perikanan ngasih rekomendasi ke salah satu atau ke binaannya itu yang pengepul. Biasanya pengepul itu langsung menghubungi petani tersebut. Itu langkah kedua, teman-teman. Terus langkah ketiga, tergantung kelincahan teman-teman bagaimana memasarkan dan menjual ikannya, yaitu dengan cara menjualnya sendiri di rumah ataupun di pasar yang dekat di sekitar teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman. Salam sukses, salam budidaya cabai air cair. Saya siap untuk Anda semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.